jambu itu 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali panen. 3 sampai 4 kali panen. Ya, itu panen rayanya. Kalau kayak gini nih kita bisa estimasi sekitar 50-40 kilo ada. 50 kilo. Sobat Agrobis, ini yang katanya jenis jambu yang manis ya, semanis tebu. Kita coba rasain ya. Ini boleh saya makan Pak ya? Nggak bohong bapaknya. Memang semanis itu. Sahabat Agrobis, Kota Samarinda memiliki sejumlah kawasan yang aktif menghasilkan potensi di sektor pertanian. Salah satunya adalah Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Saat ini, lahan di area ini banyak dikembangkan para petani untuk mengelola beberapa lahan pertanian. Dan Agrobis edisi kali ini akan mengajak Anda untuk melihat potensi pertanian buah lokal. Halo Sobat Agrobis, di tengah hiruk-pikuknya kota Samarinda tersembunyi potensi sektor pertanian yang menjanjikan. Beberapa masyarakat menggunakan kesempatan ini dan jeli melihat peluang ini dan mengandalkannya sebagai sumber pendapatan yang sangat menjanjikan bagi masyarakat. Saat ini saya sedang berada di Desa Muang Dalam, Kecamatan Samarinda Utara. Ikuti terus Agrobis edisi kali ini. Sobat Agrobis, pertanian buah lokal yang ada di Kelurahan Lempake adalah buah jambu air milik Pak Malik. Kondisi tanah yang cocok di daerah ini menjadi salah satu alasan untuk membudidayakan pertanian buah jambu air yang kaya akan manfaat ini. Selamat pagi Pak. Pagi. Saya Dimpos Pak dari Baik, TVRI Kaltim Pak. Ini saya mau tanya-tanya sedikit Pak. Boleh? Ini lagi proses apa ini Pak? Ini lagi proses pembungkusan. Ya. Kebetulan kan lagi proses untuk pembuahan tuh. Mhm. Jadi harus dibungkus supaya aman dari lalat buah. Oh, dalat buah. Oh gitu. Jadi banyak banget tapi plastiknya Pak. Lumayan Mas. Jadi ini semuanya harus dalam kondisi dibungkus ya? Harus. Karena kalau nggak dibungkus dia akan bakal rusak. Oh. Ini kalau boleh tahu tanaman apa sih Pak pohon ini Pak? Ini jambu air Mas. Jambu air merah. Jambu air merah. Oh, boleh tahu Pak, ini awal milih kenapa menanam jambu air ini seperti apa Pak? Kebetulan kan pas masa pandemi itu saya kena di PHK perusahaan tambang kan. Ya, jadi saya melirik kebun jambu ini kebetulan sebelum kerja saya sudah tanam jambu. Oh. Jadi saya kembangkan lagi untuk menghidupi kehidupan yang karena pandemi Mas gitu kan. Oke, jadi kalau memilih jambu ini karena memang sudah ditanam sebelumnya Pak Ya betul. Jadi sebelum kena pandemi ini saya sudah tanam beberapa pohon. Ya. Kebetulan hasilnya lumayan bagus. Terus karena nggak kerja lagi, Ya. maka saya kembangkan lagi supaya lebih optimal lagi Mas. Oke, kalau saya lihat ini banyak yang ada yang baru dibungkusin juga. Ya. Ada juga yang sudah berbuah seperti Ya, itu Pak. itu sudah siap panen tuh Mas. Siap. Boleh kita lihat? Boleh. Dia ukurannya jumbo nih. 1 kilo bisa naik 5 atau 6. Saya baru lihat yang sebesar ini Pak jambu. Ini jenisnya apa ya Pak? Kalau menurut Gak apa-apa ya. penghobi tanaman, dia sejenis kayak citra. Citra. Tapi bukan citra namanya. Oh, Karena gitu. dari bentuk tekstur, dari daging buah dan daun juga belum jenis citra. Memang jenis citra ini memang jenis jambu yang besar gitu Pak ya. Bukan karena pupuk apa segala macam Pak ya. Ya dipupuk juga Mas, jadi kan Oh. susah perawatan juga sih. So, seperti ini. Tapi ini bukan citra nih kata orang. Oh, bukan jadi citra. di sini manggilnya jambu apa? Kalau saya panggil nama RHS, jadi Red RHS. Hybrid Samarinda. Ah, hybrid Samarinda. Oh. Jadi kalau Entah itu kebetulan citra atau RHS saya nggak tahu juga. Oke, baik. Berarti
Bapak membudidaya jambu ini sendiri nih Pak ya? Sendiri betul. Ini. Kalau boleh, ini saya ada lihat ini MLK Farm ini apa ya Pak? Kebetulan ini singkat dari nama saya sendiri, Malik. Oh. Jadi supaya enak kan kasih FLQ Oh, aja. ngasih brand Iya, untuk brand. ini ya, budidaya jambu ini ya. Oke. Besar sekali ya Pak ya? Besar. Oke. Jadi ini butuh berapa lama Pak untuk menanam, dari proses penanaman sampai Kalau jambu berbuah merah selesai? gini minimal dari penanaman itu sekitar 2 tahun. 2 tahun sudah mulai berbunga dia. Oh. Kalau ini sih pohonnya sudah hampir 10 tahun ini. Ini awal indukan utama. 10 tahun. Ya 10 tahun ini. Berapa pohon Pak yang sudah 10 Ini tahun aja. di sini? Jadi Oh, ini ini awal aja? indukan. Jadi dari sini saya kembangkan sendiri cangkok-cangkok. Berarti total ada berapa pohon? Kalau yang di grounding sekitar 25-an, 25. yang di planter sekitar 25. Jadi ada 50 pohon. 50 pohon ya. Ini masa, saya lihat ini kan ada yang baru dibungkusin, ini juga yang sudah bisa dikonsumsi sudah ini Pak ya? Bisa. Iya, bisa dikonsumsi. Berarti beda-beda masa tanamnya ya? Beda-beda. Oke. Jadi yang pertama kali ini kan, terus ini saya pas pandemi, jadi saya tanam. Bagaimana sih Pak? Saya lihat ini bagus banget ya jambunya ini. Proses penanamannya susah atau gimana? Sebenarnya sih nggak susah sih mas, Iya. relatif aja kayak nanam biasa. Jadi kita tanam, kita pupuk, kita semprot, kita siang-siangi rumput-rumputnya, standar saja. Oke, boleh diceritakan lebih rinci lagi Pak kalau dari proses penanaman itu, pembenihan ya? Ada benih dulu, tanam itu berapa lama lalu? Kalau bibit kan kita buat sendiri tuh, Iya. cangkok. Dari awal cangkok itu sekitar 3 bulan udah siap tanam di tanah, media tanam gitu kan. Iya. Kita rawat lagi, kita kasih pupuk kandang, pupuk kimia juga kan. Kimia gitu. juga, ya. Jadi kita tinggal semprot dari hama gitu, fungi dan insek gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi selebihnya gitu aja mas. Jadi ada 25 pohon Pak sekarang ya, Yang di grounding ya, di grounding ya. Oke, berarti ini memang bentuknya musiman seperti itu? musiman betul. Musiman ya. Untuk jambu itu 1 tahun bisa 3-4 kali panen. 3 sampai 4 kali panen? Ya, itu panen rayanya. Oh, berarti dalam 1 kali panen itu bisa berapa? Hitungannya gimana Pak? Kilo atau bakul atau bagaimana? Kilo, dia kilo. Iya, berapa kilo 1 kali musim panen? Tergantung dia mas, ini kalau kayak gini ini kita bisa estimasi sekitar 50-40 kilo ada. 50 kilo. Oh gitu. Jadi berarti kalau 4 musim berarti sekitar Iya. 200 kiloan Pak ya? Betul. Oke. Tapi tergantung dia Bagus, banyak buah juga mas. Kan ada juga fase-fase yang kayak berapa bulan itu dia buah 1-2 Oke. gitu. Luas lahan Bapak ini berapa sih Pak? Kalau keseluruhan ini rencana hampir 3/4 hektar. 3/4 Ya, hektar. 1 hektar kurang lah. Oh, berarti ini cuman ini aja atau ada lagi lahan lain? Ada di sana, di belakang ini. Oh, wah cukup luas juga Pak ya. Ya. Berarti masih ada potensi untuk menambah lagi. Betul, Pak, ya? nanti yang di sini saya rencana kasih tanam di planter bag semua. Planter bag. Oh, berarti ada planter bag lagi ya? Ada di belakang sana. Baik, siap Pak. Jambu air kaya akan serat yang bermanfaat untuk pencernaan yang sehat dan mengurangi risiko sembelit. Serat dalam jambu air juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga kesehatan jantung, dan mengendalikan berat badan. Buah jambu air juga merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Konsumsi jambu air secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu melawan infeksi. Sahabat Agrobis, terdapat 4 jenis jambu air yang dikelola oleh Pak Malik, yakni Red Hybrid Samarinda atau dikenal dengan RHS, Green Giant, Madu Dali Hijau, dan Cincalo. Masing-masing dari jambu air ini memberikan rasa dan tekstur yang berbeda. Ada beberapa jenis jambu air yang populer di lahan pertanian Pak Malik, yakni Red Hybrid Samarinda atau RHS, memiliki tekstur yang mudah untuk dikunyah dengan rasa sedikit manis. Selain itu, ada MDS yang menawarkan rasa jambu air yang sangat manis dibandingkan keempat jenis jambu air lainnya. Oh, ini ya Pak ya? Ya, yang ini planter di ini planter ya? bag. Oh, oke. Ini jenisnya sama Pak sama yang ini Beda. tadi? Kalau yang ini jenis Green Giant. Oh, Green Giant. Ya. Lebih dikenal dengan nama Green Giant dia. Apa yang buat Bapak memilih jenis yang beda kayak gini Pak? Maksudnya punya kelebihan masing-masing kah atau seperti apa? Iya, pertama ini kan lebih besar. Oh iya?
lebih berbobot. Iya, bener. Walaupun sama-sama besar, tapi ini berbobot. Jambu ini potensinya besarkah di daerah ini? Atau gampang tumbuhkah? Atau memang bagaimana alasannya? Sebenarnya saya milih jambu itu karena saya ingin meningkatkan nilai jambu sendiri. Ya. Kayak selama ini kita tahu jambu itu cuma buah rujak gitu kan. Buah rujak. Ya benar-benar. Coba, Ini ya kan? cocok banget ini Gitu untuk kan, ini. ya. Ya. Saya coba mencoba untuk meningkatkan nilai dari jambu ini. Jadi saya bisa, oh ini jambu bisa sebanding dengan kayak ini lah, buah pir, buah anggur gitu kan. Proses penanaman buah jambu air diawali dengan proses penyemaian bibit jambu air. Pertanian jambu air di daerah ini menggunakan dua teknik budidaya jambu air, yakni secara generatif dan vegetatif. Ada beberapa jenis pohon yang menggunakan teknik okulasi dan ada juga yang menggunakan teknik cangkok. Proses pembibitan ini berbeda kah? Atau sama saja seperti itu? Kalau yang green giant ini pertama kali saya datangkan bibit dari Sangatta, dari Yang cangkok ini kan. ya? Iya. Tapi saya ini mulai kembangkan sendiri untuk cangkok sendiri. Kalau yang ini saya cangkok sendiri. Oh, cangkok sendiri. Berarti ini memang dari Sangatta itu ya? Ini Sangatta betul. Oke. Boleh saya lihat Pak proses pembibitannya Bisa, dari bisa. awal? Ada di sini ya? Ada. Oh, Ini dia. Ini cangkokan ini. oke, siap. Ini yang Dari yang merah. yang merah. Oh, yang ini ya. Ini mungkin sudah keluar akar ini kan. Proses kenapa dicangkok seperti itu, Pak? Biar apa dia? Kalau pencangkokan lebih mudah aja sih Mas daripada sambung susup kan, sambung sisip. Sambung sisip ya. Atau okulasi kan lebih lama tuh. Kalau cangkok dia lebih cepat berbuah juga sih. Oh. Jadi kalau misalnya proses cangkok ini hanya bisa ya satu jenis pohon aja ya? Betul. Oke. Berarti kalau untuk proses cangkok ini berapa lama dia baru prosesnya tumbuh begitu, Pak? Ini serentak ya, Pak, cangkoknya? Semuanya sekaligus? Tergantung ada waktu sih Mas. Jadi kan saya ada senggang, saya cangkok buat sendiri gitu kan. Berarti tunggu ada waktu aja ya? Ya ini dari kita buat awal tuh sekitar 1 bulan tuh bisa sudah keluar akar ya. Ini bisa sudah dipanen buat kita bibit semai. Berarti misalnya nih, Pak, setelah ini tumbuh, dipotong lagi gitu? Dipotong, ini dipotong sih. Begitu seterusnya, Iya, Pak ya? Dipotong, kita masukkan dalam polybag, Hah? kita semai minimal 15 hari. Setelah bagus baru kita pindah ke media tanam. Setelah itu, lalu Kita tanam. ditanam aja ya langsung ya? Oke, ini proses cangkoknya ya? Iya. Oke. Wah, saya lihat ini memang proses cangkoknya ini cuman di atas saja ya, Pak? Ya, Atau selain untuk mengurangi dahan kan Dahan, supaya dia nggak terlalu tinggi ke atas. Oh, Kalau di grounding kan kalau nggak dicangkok sayang tuh jadi ke atas terus, jadi Iya. pembungkusannya lama, Iya. jadi susah juga bungkusnya. berarti ini nggak apa-apa, Pak, berarti ya? Kalau misalnya habis cangkok dipotong lagi, Nggak cangkok apa-apa, dipotong lagi aman ya? aja. Soalnya saya lihat ini kalau untuk seperti kayak udah tua ya, pohonnya ya? Udah tua ya? Ini umur 3 tahun ini. 3 tahun? 3 tahun. Wah, luar biasa, berarti udah banyak berbuah juga, Pak ya? Ya. Siap. Sobat Agrobis, pertanian jambu air milik Pak Malik memiliki beberapa kendala seperti hama lalat buah dan harga pupuk yang mahal. Hal ini menyebabkan kualitas jambu menjadi menurun yang mempengaruhi hasil panen jambu air sehingga mengurangi jumlah pendapatan. Sobat Agrobis, selain tadi kita sudah mengetahui tentang jenis RAHS, nah ini di belakang saya sudah ada jenis tumbuhan tanaman jambu yang baru, yang beda dari yang sebelumnya juga. Ini jenis apa ya, Pak ya? Yang baru? Ini jenis madu deli, Madu Deli, biasa dipanggil MDH. MDH. Oke, Ini manisnya luar biasa nih Mas. Kayak tebu dia, kayak tebu. kayak gua. Wah, saya Boleh? harus coba ini, Pak, kalau kayak tebu. Soalnya kan tebu kan manis sekali ya, Pak ya? Betul. Mana ini, Pak, yang bisa saya coba rasain nih, Pak? Kalau secara ukuran ini agak lebih sedikit kecil ya, Pak ya? Ukurannya dia kecil, Ha-ha. tapi dalam bobot dia mantap. Oh, ini beda juga modelnya sama yang Green Giant tadi ya, Pak? Oh. Sobat Agrobis, ini yang katanya jenis jambu yang manis ya, semanis tebu. Kita coba rasain ya. Ini boleh saya makan, Pak ya?
Nggak bohong bapaknya. Memang semanis itu. Tapi saya nggak tahu nih Pak. Yang ini rasanya gimana? Coba saya bandingkan ya. Yang ini dia rasanya lebih renyah gitu ya, teksturnya ringan. Tapi kalau yang ini, yang kecil ini manis banget. Ini dua-duanya pasti sama-sama laku keras Pak ya? Alhamdulillah laku. Kalau ini kebanyakan saya kirim ke Balikpapan. Pak, ini kan jambunya manis, terus ini juga bagus ya teksturnya Pak. Sebenarnya kalau untuk kendalanya apa aja sih Pak yang dihadapi selama menanam jenis jambu ini? Kalau kendala petani sih pada umumnya sama sih Mas, dari pupuk sih. Dari pupuk kan kadang pupuk itu langka gitu kan. Apalagi sekarang dari 5 pupuk yang disubsidi itu cuma 2 yang sekarang yang bisa disubsidi. Urea sama NPK, itu aja. Itu pun nggak semua komoditi bisa kita ambil pupuknya. Berarti awalnya waktu penanaman cukup terbantu dengan 5 yang ini tadi Pak ya. Tapi sekarang 2 solusinya gimana Pak? Jadi solusinya saya buat pupuk sendiri, jadi dari POC gitu kan, dari pupuk organik gitu. Organik. Selebihnya saya kayak kimia, jadi saya selingan gitu. Oh gitu, itu salah satu teknik ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan yang tadi sempat Bapak bahas tentang lalat buah Pak? Kalau lalatnya di sini kayak saya per 2 minggu sekali saya semprot insek. Jadi insek disemprot dengan dosis rendah kan, jadi biar lebih aman juga ke buahnya. Alhamdulillah dia berkurang untuk serang lalat buah. Berarti kalau untuk lalat buah masih minim lah Pak ya? Masih minim. Efeknya ya. Tapi kalau untuk pupuk memang harus pupuk itu ya diberikan setiap hari Pak atau bagaimana? Kalau itu treatmentnya, kalau yang pupuk kimia saya per 2 minggu sekali. 2 minggu sekali pupuk kimia. Dia via kocor. Iya. Lebih hemat juga kan, jadi kan hemat juga, lebih murah juga gitu kan. Gitu. Berarti sekalian sama semprotnya ini Pak ya? Kalau semprotnya per 2 minggu. Per 2 minggu juga. Oke. Cuaca bagaimana Pak? Cuaca aman aja kan? Kalau cuaca sih alhamdulillah aman. Iya. Tapi kalau yang di grounding, dia kalau hujan kayak gini nih rontok. Wah, lalu seperti apa Pak? Bagaimana dengan kondisi jambunya kalau udah gitu? Ya salah satunya dikurangi pengurangan buah. Jadi misal di sini 1 dompol isi 6-7 kita buang jadi 3-4 untuk meminimalisir kerontokan. Oh, berarti mengurangi jumlah ini juga betul. Ya Pak? Oh gitu. Pak, tadi ternyata kan saya kira cuma 2 nih Pak. Ternyata ini ada 3. Ada lagi nggak Pak jenisnya? Kebetulan sih ada cincalo tapi belum buah. Cincalo. Berarti sejauh ini ada 4 yang Bapak punya? 4. Oh, bisa disebutkan Pak? RHS, MDH? RHS, Green Giant, cincalo, sama MDH. MDH. Oh, luar biasa. 4 jenis jambu dengan kualitas yang luar biasa. Oke Pak, mungkin bisa ditunjukkan lagi Pak, yang mana lagi pohon-pohon yang punya jenis yang berbeda Pak? Kalau cincalo di depan ya Mas? Di depannya? Iya. Oke, siap. Sobat Agrobis, buah-buah yang busuk juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk pohon jambu air. Buah jambu yang busuk akan dihancurkan, lalu dicampurkan dengan air cucian beras dan cairan M4 untuk proses fermentasi. Sementara itu, dukungan pemerintah dalam subsidi pupuk juga sangat dibutuhkan untuk membantu pertanian lokal yang ada di daerah ini. Sehingga jumlah pertanian buah lokal di daerah ini dapat berkembang dan menghemat biaya pupuk para petani. Potensi pertanian jambu air ini sangat besar. Panen jambu air dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jambu air yang dipanen mencapai 200 kg sekali panen. Untuk pemasaran, jambu air dijual dengan harga yang berbeda-beda sesuai dengan jenis, rasa, dan ukuran jambu air. Sobat Agrobis, saat ini saya sudah membawa ember untuk memanen beberapa jambu, jenis jambu yang ada di kebun Pak Malik. Nah, kita siap-siap untuk panen ya. Pak Malik, ya, yang mana Pak yang kita mau panen ini Pak? Ini udah 2 nih. Oke. Nih, saat ini lagi proses panen. Ini yang jenis MDH. MDH. Boleh saya bantu Pak ya? Boleh. Nih, kita buka seperti ini ya.
Baik, Pak. Ya. Ini yang semanis tebu tadi. Jadi kan ada kayak bulir gula kan? Oh iya. Ya kan? Oh, seperti bulir-bulir gula di sininya. Ini berarti diputik. Guys. Diputik seperti ya, Pak ya? Betul lah. Pak Malik, ini kan kalau kita melihat potensi dari jambu ini luar biasa ya. Apalagi rasanya yang sudah saya rasakan itu manis sekali. Ini udah layak jual banget sih sebenarnya, Pak. Jadi bagaimana dengan pemasarannya sendiri, Pak? Kalau pemasaran sih alhamdulillah ada teman di Balikpapan tuh yang setiap panen kontinu untuk kita kirim. Dari Balikpapan? Ya, ada 2 toko buah. Satu di Balikpapan, satu di Samarinda. Iya. Yang itu setiap panen minta disupport untuk pengirim dikirimi. Kirim. Selebihnya paling tungkulak-tungkulak aja, Mas. Tapi itu yang kayak grade-grade yang grade 2. Grade 2. Kalau yang grade 1 itu kita kirim ke toko buah. Oh, grade 1 ini dilihat dari Ukuran. Dari ukurannya? Ah, Oh, kalau di Samarinda sendiri belum ada yang ngambil untuk yang porsi besar, Pak? banyak. Banyak juga ya. Tapi terutama yang ngambil paling banyak itu dari Balikpapan. Balikpapan, Samarinda. Kalau untuk promosinya? Kalau promosi paling lewat media sosial kayak Instagram, Facebook. Ada, Pak ya? Ada. Oh iya, memang harus, apalagi sudah zaman go digital, Ya, Pak ya? Oh gitu, jadi ada Instagram, selain itu apa lagi, Pak? Ada Facebook, ada WA juga sih. Ada WA. Berarti untuk para pembeli-pembeli juga yang mau membeli jambu yang dijual Pak Malik, sudah ada di media sosial juga ya, Pak ya? Iya. Berarti kalau untuk yang di Balikpapan ini, berapa banyak, Pak, yang diambil? Minimal kalau kita kirim ke Balikpapan tuh 50 kilo, satu box rokok. Itu minimal. Nah, tapi kendalanya tuh di transportnya. Karena kan kita kirim via travel tuh cukup mahal juga kan. Ya. Jadi kadang dia membatasi cuma sekali kirim tuh satu box. Nah, itu pun 50 kilo. Itu pun kalau sudah nyampe di sana, barang sudah nyampe itu sudah habis duluan. Karena kan dia sistem online juga kan. Jadi pre-order gitu kan. Jadi barang nyampe langsung dipasarkan. Pak, ini kan bagus ya, Pak, ini jambunya. Untuk apalagi udah layak konsumsi juga secara langsung itu, kenapa nggak dimasukkan ke ini, Pak? Ke kayak swalayan ya, supermarket. Kalau kita kemarin sih diminta sama dinas kan, mau dibantu untuk Iya. masukkan Lotte Mart. Lotte Mart. Ya. Oke. Kan kebetulan produk ini sudah Prima 3. Maksudnya ini, Pak, Prima 3? Prima 3 itu sudah dinyatakan aman dari pestisida. Udah dapat sertifikat dari Prima 3 kan. Alhamdulillah kemarin sudah dapat kan. Mau dibantu sama dinas Kota Samarinda untuk kerjasama sama Lotte Mart. Tapi kita nggak bisa menyanggupi karena apa? Ini kan bawahnya kontinu, jadi nggak musiman. Jadi kalau sudah kita masuk ke Lotte Mart atau sejenisnya itu kan harus kontinu per 2 minggu, harus supply. Nah ini kan kita belum bisa mencukupi. Tapi keinginan Bapak pun mau ya untuk memasukkan, pastinya sudah supermarket. Ada ini solusinya, Pak, supaya nanti suatu saat nih bisa masuk solusi ke- nanti saya mau nambah lagi yang di platter bag. Letterback Situ, mungkin nanti menambah 100 platter bag lagi 100. Jadi supaya bisa kita nyuplai ke Lotte Mart itu kan. Berarti di platter bag ini nanti disusun proses penanamannya supaya jadwalnya ya, supaya bisa kontinuitas setiap per 2 minggu ya? Per 2 minggu. Per 2 minggu bisa supply. Itu infonya dia per 2 minggu. Hmm, Dia minta per 2 minggu untuk supply gitu kan. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin bisa 1 bulan atau gitu kan. berarti sejauh ini kalau untuk promosi kendalanya di mana, Pak? Biasa. Kalau pemasaran sih alhamdulillah sekarang nggak repot Mas. Jadi kan ini kan sudah berdiri sampai hampir 3-4 tahun kan. Jadi kan udah banyak pelanggan. Jadi kan kalau sudah saya posting di WA atau di sosmed ke Instagram, dia nanya, "Mas, ada jambu kah?" Gitu. Dia info belum, Pak. Kalau ada saya inden berapa kilo gitu kan. Jadi jambu belum tua itu sudah habis duluan. Oh, sudah dapat duluan ya. diinden Berarti duluan. nggak butuh waktu lama untuk Ya. nyimpan jambu yang berkilo-kilo ini Betul di lah. rumah ya, Pak ya? Iya. Ini kan kita sistemnya kan di MLK kan yang punya tagline fresh for your healthy. Jadi, Fresh for your healthy Ya, itu. jadi kita Tagline apa, Pak? Fresh for for your healthy. For your healthy. Jadi emang produk yang kita pasarkan itu emang fresh. Fresh. Jadi petik sekarang langsung kita kirim. Iya, Jadi nggak harus nunggu berapa hari gitu kan. Itu sama yang kayak tadi saya petik langsung bisa Ya, dimakan gitu ya.
Dan sudah prima juga aman sudah kan. Oke, bebas dari pestisida. Nih, jambu dari Muang Dalam ya Pak ya. Luar biasa. Potensi buah lokal yang ada di Samarinda. Jambu air RHS dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, Green Giant Rp75.000 per kilogram, Madu Dali Hijau Rp50.000 per kilogram, dan Cincalo Rp35.000 per kilogram. Omset yang dihasilkan dari pertanian jambu air ini mencapai Rp80 juta setiap tahunnya. Dengan segala manfaat kesehatan yang dimiliki, potensi jambu air sebagai peluang usaha tidak bisa diabaikan. Permintaan akan buah ini terus meningkat, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Sobat Agrobis, setelah kita memanen buah jambu, kita bisa tahu bahwa potensi buah lokal yang ada di Samarinda ini potensinya luar biasa dan sangat menjanjikan. Bahkan, buah lokal ini juga lebih berkhasiat, lebih tinggi khasiatnya daripada juga buah impor yang sekarang beredar di pasaran. Jadi kita harus memperbanyak untuk mengonsumsi buah lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya jambu ini. Jangan lupa untuk saksikan terus Agrobis edisi lainnya karena kita akan membahas lebih lanjut informasi-informasi dari sektor pertanian yang ada di Kalimantan Timur. Sampai jumpa di Agrobis edisi berikutnya.